saya channel Belajar Asik Menyenangkan. Apa kabar semuanya? Tetap sehat, semangat, dan pantang menyerah. Meskipun belajar dari rumah, kita tetap maju terus, merdeka belajar. Oke, kita akan masuk muatan pelajaran matematika. Ini merupakan lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya itu sudah sampai bangun datar kelima, kali ini kita akan masuk bangun datar yang keenam. Tentunya semuanya akan bertanya-tanya, pada bangun datar keenam ini ada apa? Mari kita cek. Nah, pada bangun datar keenam ini kita akan belajar kembali luas dan keliling bangun datar, tapi ini merupakan lanjutan dan rangkuman dari awal. Oke, masih ingat bangun-bangun ini? Iya, ini bangun persegi. Ini masih ingat? Betul, ini persegi panjang. Ini segitiga sama siku-siku. Ini segitiga sama sisi. Ini dia. Iya, ini segitiga sama kaki. Kalau ini segitiga sembarang. Oke, mantap. Yang masih ingat, luar biasa. Ini, iya, betul sekali. Ini trapesium sama kaki. Ini trapesium siku-siku. Bagaimana dengan ini? Iya, betul sekali. Ini namanya jajar genjang. Yang ini, iya, ini belah ketupat. Ini tentunya kamu tahu, layang-layang. Dan yang terakhir ini adalah lingkaran. Oke, beberapa bangun dari gambar tersebut sudah kita cari dan temukan rumus luas dan kelilingnya. Kali ini kita akan tambahkan beberapa bangun lagi. Kecuali untuk lingkaran. Untuk lingkaran nanti akan ada sesi tertentu, karena ada bagian dari lingkaran yang harus kita temukan mengapa itu terjadi. Kita mulai dari bujur sangkar atau persegi. Bujur sangkar sering disebut dengan persegi. Oke, kamu masih ingat tentunya kalau persegi atau bujur sangkar itu memiliki panjang sisi yang sama. Kalau sisinya yang sebelah 5, tentunya yang lain juga 5. Kalau yang satunya adalah 10, tentunya 10 semua. Dan kamu masih ingat rumusnya? Iya, betul sekali. Luasnya adalah sisi dikali sisi. Kemudian kelilingnya adalah 4 kali sisi. Mari kita coba hitung ini dulu, kita hitung untuk ngecek kemampuanmu kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7. Berarti ini juga 7. Ya kan? Berarti sisi sama dengan 7. Maka luas sama dengan sisi dikali sisi. Sisi kali sisi berarti 7 kali 7 sama dengan 49. Oke, luar biasa. Kamu juga masih ingat kan? Coba kalau untuk yang keliling, mari kita hitung. Keliling sama dengan 4 kali sisi. Berarti 4 kali 7 sama dengan 28. Yeay. Luar biasa, kamu masih ingat ya? Ini yang paling gampang sekali. Yang kedua, persegi panjang. Ya, bangunnya mirip dengan persegi, tapi bedanya ada sisi yang lebih panjang, ada sisi yang lebih pendek. Dan untuk mempermudahnya, yang lebih panjang disebut panjang, yang lebih pendek disebut lebar. Masih ingat rumusnya? Ya, luasnya adalah panjang kali lebar. Dan untuk keliling adalah 2 kali panjang tambah lebar, atau 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Kita coba hitung bangun yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Ya kan? Berarti yang lebih panjang disebut panjang. Panjangnya sama dengan 7. Lebarnya sama dengan 5. Maka luas sama dengan, tadi apa katanya? Panjang kali lebar. Berarti 7 kali 5 sama dengan 35. Oke, bisa ya? Kita mau coba dulu pakai rumus yang ini. Dah. Keliling sama dengan 2 kali P tambah L. Maka 2 kali 7 tambah 5. Oke, 2 kali 7 tambah 5, 12. Sama dengan 24. Kita pakai cara yang pertama. Coba cara yang kedua, yang ini. Keliling sama dengan 2 kali P tambah 2 kali L. Apakah sama jawabannya? Mari kita cek. Berarti 2 kali P nya tadi 7 tambah 2 kali 5. 2 kali 7 berapa? 14. Tambah 10 sama dengan 24. Sama kan?
Mudah sekali tentunya. Oke, bangun selanjutnya adalah segitiga. Kamu tadi ingat jenis-jenis segitiga ada beberapa? Iya. Ini segitiga, siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan akhirnya segitiga sembarang. Nah, luasnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Kalau kamu bisa bayangkan, hidungmu bentuk segitiga. Alas hidungmu itu disebut alas, kemudian membagi 2 hidung itu tinggi, lalu lubangnya ada berapa? 2. Berarti alas kali tinggi bagi 2. Jadi bayangin aja hidungmu ya kan, untuk cara memudahnya. Nah, keliling adalah jumlah semua sisi. Yang pasti alas itu bagian di bawahnya ini ya, alas, ya kan, alas. Ini juga alas, ini ya kan alas. Kemudian tingginya itu kamu tarik, bisa pakai garis bantu, tapi akan nanti membentuk sudut siku-siku. Ini seperti ini. Ini membentuk sudut siku-siku, inilah tinggi. Ini juga tarik garis bantu, membentuk sudut siku-siku, ini juga tinggi. Ini juga garis bantu, membentuk sudut siku-siku, ini siku-siku. Ini juga T, oke? Nah, ini kalau ini jelas langsung siku-siku ini tinggi. Oke, kita coba mau hitung dulu salah satu dari bangun ini yang paling mudah itu ini ya, yang segitiga siku-siku. 1, 2, 3, 4 ini 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini 6. Oke, kelilingnya jumlah semua sisi atau A tambah B tambah C. Tinggal kamu tambahkan aja, kamu buat kalau ini tadi kamu sebut A, ini buat B jadi C, boleh aja. Ini A, ini B, ini C, nggak ada masalah. Pokoknya sisi yang di luar A, B, C. Ini juga A, ini jadi B, ini C. Oke, kita coba hitung ini ya tadi ya. Di alasnya 4, tingginya 6. Maka luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Alasnya berapa tadi? 4 kali 6 bagi 2. 4 kali 6, 24. Bagi 2 sama dengan 12. Gampang kan? Oke, itu ada lebih lengkap lagi pada sesi bangun datar sebelumnya. Oke, kita masuk dengan jajar genjang. Oke, masih ingat dengan jajar genjang bangun yang ini? Iya. Luasnya adalah alas kali tinggi, kemudian kelilingnya adalah jumlah semua sisi. Ini kebetulan ada ukurannya. Oke, ini 7, 5, kemudian ada tingginya 8. Oke, kita coba hitung dulu ya. Kita lihat dulu ini. Ini alasnya. Berarti alas sama dengan 7, tingginya sama dengan 8. Maka luas sama dengan alas kali tinggi. Sama dengan 7 kali 8 sama dengan 56. Oke. Lanjut. Untuk kelilingnya ini kan 7, ini berarti 7 juga, ini 5, ini juga 5, ya kan? Berarti ini kita sebut A, B, C, D. Berarti A-nya 7, B-nya 5, C-nya 7, D-nya 5. Tinggal kita jumlahkan. Keliling sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Berarti 7 tambah 5 tambah 7 tambah 5. Ya kan? Ini 12 tambah 12, 24. Mudah ya? Next for trapezium. Oke. Ini trapezium sama kaki dan ini trapezium siku-siku. Luasnya adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2, atau A tambah B kali T bagi 2. Ini kita bikin A-nya, ini B-nya, ya kan? Ini juga gitu, A, B, ya kan? Itu sisi sejajarnya. Kelilingnya adalah jumlah semua sisi, ya kan? Atau A tambah B tambah C tambah D. Oke, ini ada ukurannya 8, kemudian 4, kemudian ini tingginya adalah 5. Kita coba hitung luasnya. Dah. Berapa tadi A-nya? A-nya 8, B-nya 4, T-nya 5. Maka luas sama dengan A tambah B
kali T bagi 2. Dalam kurung ruang kerjakan. Berarti 8 tambah 4 kali 5 bagi 2. Oke, kita sambung ke sini. 8 tambah 4 sama dengan 12 kali 5 bagi 2. 12 kali 5 itu 60 bagi 2 sama dengan 30. Yes, gampang sekali ya untuk trapesium. Kita lanjut layang-layang. Ini rumus yang baru untuk sesi ini. Layang-layang itu kita kenal dengan diagonal 1 diagonal kali diagonal 2 bagi 2. Atau sering disingkat D1 kali D2 bagi 2. Sementara untuk luasnya kelilingnya adalah jumlah semua sisi atau A tambah B tambah C tambah D. Oke, yang mana yang disebut dengan diagonal 1 ini boleh yang ini. Kalau kamu ambil yang panjang ini boleh. Ini diagonal 1 yang panjang ini. Oke. Diagonal 2 yang pendek ini. Atau kebalikannya juga boleh, nggak masalah. Oke. Berarti D1 kali D2 bagi 2. Kita coba mau hitung. Ini 12. Ini 8. Oke, maksudnya ini berarti D1-nya yang panjang sama dengan 12. D2-nya yang pendek itu 8. Maka luasnya D1 kali D2 bagi 2. Nah, D1-nya tadi berapa? 12 kali 8 bagi 2. Bisa kita matikan? Bisa. Ini bagi sama-sama bagi 2. 1 bagi 2, 6. 6 kali 8, 48. Gampang ya. Nah, kalau kita mau hitung kelilingnya. Nah, kalau kelilingnya berarti jumlah semua sisi. Oke. Kalau ini 5, ini juga pasti 5. Ini 14, ini juga 14. Ingat, yang dihitung adalah sisi yang di luar. Yang dalam tadi diagonal, itu nggak usah dijumlahkan. Berarti nanti keliling sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Oke, ini kita misalnya A, ini berarti B, ini C, ini D. Berarti A-nya 14, B-nya 5, C-nya 5, D-nya 14. Oke, biar gampang, 5 tambah 5 itu 10, 14 tambah 14 itu 28, 28 tambah 10 berarti 38. Very very easy, ya kan? Lanjut, belah ketupat. Belah ketupat ini sama perhitungannya dengan layang-layang, yaitu diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Atau D1 kali D2 bagi 2. Untuk keliling sama aja, jumlah semua sisi. Oke, ini diagonal pertama. Diagonal kedua. Oke, kita misalkan soalnya adalah ini 4, ini 4. Berarti diagonal satunya berapa? 4 tambah 4, ya kan? Karena itu kebetulan dibagi 2. D1 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8. D2 itu 3 tambah 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. Maka luasnya sama dengan D1 kali D2 bagi 2. Berarti 6 kali 8 bagi 2. Bisa dimatikan? Bisa, sama-sama bagi 2. Bagi 2, 1 bagi 2 itu 3. Berarti 3 kali 8, 24. Yes, gampang ya. Oke. Jika diketahui sisi luar ini adalah 555. Tinggal kamu jumlahkan dong, ya kan? Misalnya ini A, ini B, ini C, ini D. Berarti keliling sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Berarti 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20. Oke, nah mudah kan mengingatnya? Oke. Mari kita asah kemampuanmu. Perhatikan bangun di samping. Oke, luas dan keliling. Berarti ini alas, ini tinggi. Berarti alas sama dengan 12. Tinggi sama dengan 5, maka luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2 sama dengan 12 kali 5 bagi 2 sama dengan ini 60 bagi 2 sama dengan 30. Oke. Nah, untuk keliling tinggal jumlahkan, berarti 12 tambah 13 tambah 5. 12 tambah 13 25, 25 tambah 5
30. Gampang ya? Kebetulan sama ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, perhatikan bangun di atas. Hitung luas dan keliling. Oke, kita masukkan dulu ukurannya. Ini tandanya ini sama dengan yang ini. Berarti ini 12, ini juga 12. Ini 5, ini juga 5. Ini 13, ini 13. 13, 13. Oke. Berarti ini D1, ini kita ambil yang 12 tambah 12. D1 sama dengan 12 tambah 12 sama dengan 24. D2 sama dengan 5 tambah 5 sama dengan 10. Ya kan? Berarti 2 sama dengan D1 kali D2 bagi 2. 24 kali 10 bagi 2. Mati-mati ini 12, berarti 120. Ya kan? Untuk keliling berarti 13 tambah 13 tambah 13 tambah 13. Berarti ini 3 3 3 3 12 1 1 1 1 1 4 52. Oke, gampang ya. Lanjut. Nah, ini dia bangun trapesium. Masih ingat ya? Apa rumusnya? Jumlah sisi jajar kali tinggi bagi 2. Ini A, boleh kita bikin ini A, ini B. Berarti A sama dengan 12, B sama dengan 18, tinggi sama dengan 10. Maka luas sama dengan A tambah B kali T bagi 2. Berarti 12 tambah 18 kali 10 bagi 2. Ini 30 tambah 10 kali 10 bagi 2. Mati-mati 15 sama dengan 150. Gampang ya? Oke, layang-layang. Ini dia kita masukkan tandanya. Ini 4. Berarti sama. D1 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8. D2 sama dengan 3 tambah 12 sama dengan 15. Maka luas sama dengan D1 kali D2 bagi 2 sama dengan 8 kali 15 bagi 2. Bisa mati. 1, 4 sama dengan 60. Oke, ini dia jumlah sisi jajar. Ini A, ini B. Berarti A-nya 8, B-nya 12. Tingginya 10. Berarti luas sama dengan A tambah B kali T bagi 2. 8 tambah 12 kali 10 bagi 2. Berarti 20 kali 10 bagi 2. Mati-mati ini 5. 1. Berarti 100. Very very easy. Oke, kita masuk soal selanjutnya. Kali ini masuk soal cerita. Balkis akan membuat cake berbentuk jajar genjang. Kamu langsung ingat kalau jajar genjang bentuknya seperti ini, ya kan? Oke, maaf Kak, lurus ya kan? Nah, jika alas jajar genjang 10, tinggi 8. Nah, luas permukaan, maksudnya luas permukaan ini cake ini ya. Oke, ini alas, ini tinggi. Rumusnya masih ingat? Luas sama dengan alas kali tinggi. Katanya alasnya sama dengan 10, tingginya sama dengan 8. Maka luas sama dengan 10 kali 8 sama dengan 80. Yes, gampang ya. Oke, soal selanjutnya. Oke, Jihan diberi tugas mengelilingi. Kalau mengelilingi berarti kamu ingat ini yang ditanya adalah keliling. Oke, keliling jajar genjang. Jajar genjang seperti ini tadi. Kalau kelilingnya bagaimana? Berarti A tambah B tambah C tambah D, ya kan? Oke, jika di sejajar tersebut berturut-turut 20, kalau ini 20, ini 30, ini juga sama ya, 20, 30. Berarti A-nya 20, B-nya 30, C-nya 20, D-nya 30. Maka keliling sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Berarti 20 tambah 30 tambah 20 tambah 30 ini 50, 50 berarti 100. Gampang ya. Jadi ketemu soal cerita tidak usah takut. Pahami, lihat kata-kata kuncinya. Oke, selanjutnya Akbar mendapat tugas memberi hiasan mengelilingi. Sama seperti tadi, kalau katanya mengelilingi itu berarti tanya adalah keliling, ya kan?
keliling apa? Ini persegi panjang. Berarti kata kuncinya pertama adalah keliling. Yang kedua itu adalah persegi panjang. Ini dia persegi panjang, ya kan? Nah, berarti yang tanya adalah keliling. Panjang berturut-turut 6,5 dan 3,5. 3,5. Masih ingat rumus keliling persegi panjang? Keliling sama dengan 2 kali P tambah L, oke? Atau keliling sama dengan 2 kali P tambah 2 kali L. Kita mau coba pakai rumus yang pertama ini dulu, oke? Berarti keliling sama dengan 2 kali 6,5 tambah 3,5. Ini rumusnya ketinggalan nih. 2 kali P tambah L, oke? Sama dengan 2 kali 6,5 tambah 3,5. Ayo dihitung sili-silinya sini. 6,5 tambah 3,5. Tambah, ingat kalau pada koma ini komanya harus sejajar. 5 tambah 5 10, simpan 1. 1 tambah 6 7, 7 tambah 3 10, ini koma. Berarti 10,0, nolnya bisa dihapus. Berarti 2 kali 10, 2 kali 10 ya 20. Ya kan? Kalau pakai cara yang satu lagi, cara rumus yang kedua yang ini. Keliling sama dengan buka kurung 2 kali P tambah 2 kali L sama dengan 2 kali 6,5 tambah 2 kali 3,5. Oke, 6,5 kali 2. 6,5 kali 2. 5 kali 2 10, simpan 1. Ini berapa? 12 tambah 1 13,0. 13 ya. 13 tambah 3,5 kali 2. 3,5 kali 2. Oke, 5 kali 2 10, simpan 1. 3 kali 2 6 tambah 1 7. 7,0, 0 nya dibuang berarti 7. Dapatnya 20. Gampang ya? Gampang. Oke, sama hasilnya kan? Sama. Next, soal selanjutnya. Hasifah mendapat tugas dari guru untuk membuat bangun trapesium dengan sisi sejajar 18 dan 10 cm. Serta tinggi bangun trapesium adalah 12. Berarti dia gini. Seperti ini. Oke. Ini 18, ini 10. Ini 12. Berarti A-nya 10, B-nya 18, T-nya 12. Maka luas sama dengan A tambah B kali T bagi 2. Berarti 10 tambah 18 kali 12 bagi 2. Nah, 10 tambah 18 itu 28 kali 12 bagi 2. Boleh dimatikan. Mana mau kamu matikan? Yang 12 boleh. Bagi 2 itu 6, bagi 2 itu 1, ya kan? Tinggal 28 kali 6. 28 kali 6. 8 kali 6 48. 6 kali 2 12 tambah 4 16. Berarti 168. Yes. Jadi dia mau panjang bagaimanapun, cari kata kuncinya, ya kan? Oke, mudah ya. Ingat, kalau untuk bangun untuk gambar, kamu tinggal ingat aja rumus-rumusnya. Atau kalau kamu lupa, kamu boleh ulangi video-video sebelumnya dari bangun datar pertama sampai bangun datar kelima. Di situ ada langkah-langkah dan kamu bisa menemukan dari mana rumus itu datang. Nah, kalau dia ketemu dengan soal cerita, kamu cukup ingat kata kuncinya apa yang diminta. Kalau dia banyak bahan yang dibutuhkan, misalnya luasnya, itu berarti cari luas ya. Kemudian kalau dia mengelilingi, misalnya kayak membuat tembok mengelilingi atau berjalan mengelilingi, itu berarti dicari adalah keliling, ya kan? Oke. Supaya kamu lebih mantap, kamu silakan berlatih di rumah. Semakin banyak berlatih, tidak pernah sia-sia, pasti ada manfaatnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu berikan yang terbaik. Merdeka belajar itu berarti kita merdeka belajar di mana saja, kapan saja. Dan sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Bye bye, thank you.